Hai semua, kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi pemeriksaan akuntansi mengenai bukti audit. Kelompok kami terdiri dari Netha Agista, Rizky Melasari, dan Tiansih Dwi Pangesti. Hakikat bahan bukti audit. Bukti audit adalah apa yang diangkat oleh auditor dalam penilaiannya sehubungan dengan relevan dan reliabilitas. Bukti audit merupakan bukti yang sangat membantu dalam meyakinkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Bukti audit merupakan basis bagi pemikiran, pengetahuan, tindakan, dan penyusunan fakta-fakta dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Pada standar auditing, standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Hal ini menegaskan bukti audit menjadi hal yang pokok di auditing. Tanpa bukti audit, auditor tidak memiliki dasar atas pendapatnya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria disebut dengan bukti audit. Bukti audit dibutuhkan auditor untuk mengambil suatu keputusan atas auditnya karena dua hal. Yang pertama, bukti audit memberikan pernyataan pendapat apakah laporan keuangan sesuai dengan SAK atau PABU, dan yang kedua, bukti audit membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Berikut adalah gambar mengenai hubungan standar auditing dengan bukti audit. Bukti audit diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga. Artinya, bukti audit menempati posisi penting dalam membuat simpulan hasil temuan di lapangan. Simpulan yang berupa pendapat akuntan atau audit report akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur yang ada pada bukti audit meliputi: yang pertama, informasi yang mendukung; 2. Informasi berupa data kualitatif dan kuantitatif; dan ketiga, menyatakan pendapat auditor. Kedua yaitu kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah relevan, di mana bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan pengujian auditor sebelum penarikan kesimpulan terhadap audit. Kedua, kompetensi. Kompetensi mengacu kepada dapat dipercayanya suatu bahan bukti. Kompetensi dapat diperbaiki dengan prosedur audit yang berisi bahan bukti yang kompeten meliputi independensi penyediaan data, efektivitas struktur pengendalian intern, pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor, kualifikasi orang yang menyediakan informasi, dan tingkat objektivitas. Ketiga adalah kecukupan. Jumlah bahan bukti yang diperoleh menentukan kecukupannya. Jumlah diukur terutama dengan besarnya sampel yang dipilih angkutan. Contohnya adalah jumlah sampel bahan bukti dari suatu akun sebanyak 200 unit lebih mencukupi dari sampel 100 unit. Terakhir yaitu tempat waktu. Ketepatan waktu dari bahan bukti audit mengacu kepada kapan bahan bukti dikumpulkan atau periode yang dicakup oleh audit. Ketiga yaitu keputusan bahan bukti audit. Keputusan pengumpulan bahan bukti oleh auditor dapat dipecah menjadi 4 bagian, yaitu A. Prosedur audit mana yang digunakan; B. Berapa ukuran sampel yang dipilih untuk suatu prosedur tertentu; C. Pos atau unsur tertentu yang mana yang akan dipilih dari populasi; D. Kapan prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan. 4. Sumber dan jenis bukti audit. Bukti audit yang mendukung simpulan auditor diperoleh dari 3 pihak, yaitu pihak internal, pihak eksternal, dan bukti yang dibuat oleh akuntan. Tipe bukti audit dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, tipe data akuntansi yang meliputi pengendalian interim dan catatan akuntansi. Yang kedua, tipe informasi penguat yang meliputi bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan rasio, dan bukti dari spesialis. Yang kelima, kecukupan bukti audit. Kuantitas jumlah bukti audit mempengaruhi kevalidan dan bukti audit itu sendiri.
Pertimbangan profesional pelaku audit memegang peran penting dengan memperhatikan faktor-faktor kecukupan bukti audit, yaitu materialitas dan risiko, faktor ekonomi, serta ukuran dan karakteristik populasi. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.